Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas akuntansi desa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Amalia Rizky Mewianti, kedua Dwi Mutmainah, ketiga Lulu Dini Eka Saputri, yang keempat Erlita Febriani, yang kelima Febrian Parameswara Nur Perdana, yang keenam Sandi Aditya Ramadan. Yang pertama, di sini akan membahas konsep dasar akuntansi. Definisi akuntansi, akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Aspek-aspek dan karakteristik akuntansi, yang pertama ada aspek fungsional. Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas atau misalnya pemerintahan desa untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas atau misalnya kepala desa yang dapat dimanfaat bagi oleh pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, aspek aktivitas. Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data menjadi sebuah data yang relevan yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada karakteristik penting akuntansi. Yang pertama, pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan. Yang kedua, akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. Yang ketiga, informasi keuangan terkait suatu entitas. Yang keempat, informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan. Ya, saya Dwi Mutmainah NIM 22 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengguna akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi di konsep dasar akuntansi. Yang pertama, pengguna akuntansi, yaitu pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi. Di antaranya, yang pertama pihak internal, yang kedua Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut dengan BPD, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat pihak lainnya. Untuk yang pertama, pihak internal, yaitu pihak yang berada di dalam struktur organisasi desa, yaitu seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala urusan atau kepala seksi. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut dengan BPD, yaitu yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APB desa. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, mengingat bahwa anggaran desa berasal dari APBN dan APBD melalui transfer bagi hasil dan bantuan keuangan. Kemudian yang keempat, pihak lainnya. Setelah pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa. Misalnya, lembaga swadaya desa, RT atau RW, dan sebagainya. Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuatan standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan jelas yang sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan,
maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkannya dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya. Di sini ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan. Yang pertama, prinsip harga peroleh. Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga peroleh dari harta aset, kewajiban atau utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua pihak yang berinteraksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan atau dibayarkan dari kas atau bank. Kemudian ada prinsip realisasi pendapatan. Itu merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta atau aset dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Kemudian ada prinsip objektif. Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan. Kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya. Kemudian ada prinsip pengungkapan penuh. Dalam pembuatan laporan keuangan, hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada prinsip konsistensi. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan Saya Luludini Akasa Putri, NIM 037, akan melanjutkan pemaparan materi. Persamaan akuntansi dan kode akun. Persamaan dalam akuntansi merupakan gambaran antara elemen-elemen dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. Terdapat 5 elemen pokok dalam laporan keuangan desa, yaitu aset, kewajiban, pendapatan, belanja, dan kekayaan bersih. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi dasar ini sangat sederhana dengan mengambil 3 elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan kekayaan bersih. Maka didapat rumusan persamaan akuntansinya sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah kekayaan bersih. Yang kedua ada persamaan akuntansi yang diperluas. Persamaan akuntansi yang diperluas dari persamaan akuntansi dasar ini memiliki 2 rumus, yaitu 1. Aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah kekayaan bersih ditambah pendapatan ditambah atau dikurang pembiayaan neto, atau aset sama dengan kewajiban ditambah kekayaan bersih ditambah pendapatan dikurang belanja ditambah atau dikurang pembiayaan neto. Unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan desa dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. B. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki. C. Kekayaan bersih merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. D. Pendapatan merupakan penerimaan yang akan menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa. E. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa. Yang terakhir, pembiayaan merupakan setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih, entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kode akun. Kode akun adalah suatu penamaan atau penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Setiap jenis pos dalam satu sistem akuntansi harus memiliki kode atau nomor yang dapat dibedakan sesuai dengan kelompoknya. Kode akun mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Luas, yaitu mudah disisipkan jika terdapat penambahan akun baru. 2. Sederhana, yaitu sesuai dengan tujuan akun namun mudah dimengerti. 3. Unik, yaitu setiap akun mempunyai kode masing-masing dan unik. Keempat, sistematik, yaitu penempatan atau urutan akun sesuai dengan akun utama. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Ada 4 tahapan siklus akuntansi. 1 tahap pencatatan, 2 tahap penggolongan, 3 tahap pengikhtisaran, 4 tahap pelaporan. Saya PPN Prameswara Nubradana akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Erlita tentang penulisan bukti-bukti akuntansi. Jenis-jenis bukti transaksi berdasarkan sumber bukti transaksi dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Dalam bukti transaksi internal adalah bukti yang berasal atau dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai bukti telah terjadinya transaksi. Yang pertama A. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi yang mencatat bahwa pemerintah desa menerima sejumlah uang. Misalnya tanda terima uang yang dibuat karena pemerintah desa menerima sumbangan dan bentuk uang dari masyarakat. Bukti kas keluar merupakan bukti transaksi yang mencatat pengeluaran sejumlah uang oleh pemerintah desa. Misalkan bukti pengeluaran kas untuk membayar tagihan yang disampaikan ke pemerintah desa atas pembelian yang dilakukan. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti yang berasal dan dibuat oleh pihak luar akibat transaksi yang terjadi. Contohnya bukti eksternal adalah surat tagihan, kuitasi, bon atau nota, faktur, cek, bilet, giro, dan rekening koran bank. Bukti-bukti ini diperoleh pemerintah desa karena adanya transaksi dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan uang milik desa. Dalam akuntansi, bukti transaksi mempunyai fungsi sebagai catatan sah yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari dan selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan analisis akun-akun mana saja yang berpengaruh pada kejadian transaksi tersebut. Penjelasan selanjutnya adalah pemberian kode pada bukti transaksi. Bukti transaksi perlu diberi nomor pengarsipan yang tujuannya memudahkan dalam melakukan pencatatan dan dalam pencarian bukti transaksi. Setelah dilakukan pengarsipan, pemberian nomor pengarsipan juga akan memudahkan dalam pengecekan terhadap pencatatan yang telah dilakukan. Bagaimana mungkin bukti transaksi berasal dari internal
dapat diberikan penomoran yang tercatat sebelumnya, yaitu pre-number, ataupun bisa dengan memberikan subnomor yang akan terletak beruntun apabila digunakan. Penulisan buku besar. Pencatatan bukti transaksi ke buku besar. Setiap transaksi yang terjadi yang terkait dengan penerimaan pendapat, pengeluaran belanja, penerimaan pengeluaran, pembiayaan dicatat pada bukti kas umum atau disebut BKU. Selanjutnya, atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan, pencatatan dilakukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai untuk mempermudah pemahaman terkait dengan sebagai buku yang digunakan digunakan oleh desa. Selanjutnya, pengitisaran buku besar ke laporan pertanggungjawaban realisasi APBN desa dan laporan kekayaan milik desa. Setelah seluruh transaksi dicatat pada BKU dalam buku besar dan buku besar, tahap berikutnya adalah tahap pengitisaran dari buku besar ke neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan sudah seimbang dengan dibuatan neraca saldo, maka dipermudahkan dalam penyusunan pertanggungjawaban. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sandi. Nama saya Sandi Aditya Ramadan, NIM 148. Saya akan memaparkan materi tentang membuat kertas kerja dan neraca lajur. Kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, realisasi APBD desa, dan laporan kekayaan milik daerah. Angka yang disajikan pada neraca lajur diambil dari neraca saldo seluruh buku besar dan dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka-angka tersebut. Penyusunan laporan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya, sesuai dengan APBD desa atau APBD desa perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Yang kedua, laporan kekayaan milik desa. Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember 1 tahun. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.